Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Hi millennials, Assalamualaikum and welcome back to your online TOEFL class at Millennial Academy. This is Mr. Henda talking to you, and today we're going to be talking about the other 4 things that you need to know about the listening part A if you want to be a successful test taker. Okay, so there will be 4 items discussed today. The first one is activities, okay, aktivitas atau kegiatan, and plans, rencana, topics, topic, and problems, masalah. Jadi in the TOEFL test, listening part A, there will be some questions involving these 4 items, and we're going to talk about them one by one. Okay, so let's just kick off with activities. Nah, seperti apa biasa model soal yang melibatkan activities di dalam soal TOEFL listening part A? Biasanya ya akan ada pembicara pertama, jadi first speaker akan mengatakan sesuatu ya, mengatakan sesuatu, kemudian pembicara kedua juga mengatakan sesuatu. Oke, kemudian naratornya atau pertanyaannya akan berkisar tentang apa yang mereka lakukan. So, maybe what are they doing? Ya, apa yang mereka lakukan, dan sebenarnya sifat pertanyaan ini sedikit inference ya, sedikit tersirat. Kenapa? Karena biasanya percakapannya tidak akan menyebutkan secara langsung apa yang mereka kerjakan, akan tetapi kita bisa menebak dari kosakata. Jadi akan ada yang namanya keywords, ya, ada kata-kata kunci yang memberikan kita clue atau hint bahwa they are talking about something or they are doing a particular activity. Kita akan tebak apa yang mereka lakukan berdasarkan konteks atau kosakata yang mereka sebutkan. Oke, langsung saja kita lihat supaya lebih jelas contoh soal seperti ini ya. Jadi misalnya the first speaker would say something like, "Is there room for that box up there?" Ya, masih ada tidak ruang atau ya ruang untuk box ini di atas sana. Oke. Kemudian the second speaker says, "I can fit it in the trunk." I can fit it in the trunk. Ya, jadi saya bisa memasukkannya di trunk. And this suitcase should fit in the back seat. Nah, pertanyaannya, what are the speakers probably doing? Jadi ini bertanya tentang activity atau apa yang mereka lakukan. Apa yang mereka berdua sedang lakukan sebenarnya. Nah, kalau kita lihat kata-kata kunci yang ada, di sini ada kata box ya, ada box ya. Di sini ada kata trunk. Trunk ini adalah bagian khusus di dalam mobil untuk bermuat ya. Kemudian untuk melakukan muatan, dan yang terakhir ada back seat, kursi belakang. Nah, dari konteks atau dari 3 kosakata ini kita bisa menebak bahwa ini pasti bukan airplane ya. Orang tidak memuat barang di trunk, juga tidak memuat barang di back seat, kursi belakang. So pasti bukan airplane. Unpacking box, membuka paket, bukan juga. Kenapa? Karena di sini tidak ada yang berbicara tentang membuka paket. Maka yang benar adalah loading a car. Memuat, menaikkan muatan ke atas mobil. Karena ada kata box up there, masih ada tidak ruang di atas sana. Kemudian ada kata trunk, ya, ada kata tempat bermuat, tempat menyimpan muatan, dan ada kata back seat, ada kata kursi belakang. Jadi semua kata-kata yang ada di sini adalah kata-kata yang menindikasikan bahwa mereka sedang memuat barang, not buying a suitcase. Oke, so ini contoh soal yang mungkin model-model soal yang mungkin muncul ketika melibatkan activities. Jadi pembicara membicarakan sesuatu secara tersirat, kita tidak diberitahu apa itu, and then kita ditanya, you are asked, what are they doing? So the answer is C. Itu yang pertama, teman-teman. Kemudian yang kedua, kita pindah ke plans. Jadi akan ada juga pertanyaan-pertanyaan yang melibatkan tentang plans. Ini juga kesannya inference sebenarnya, kesannya juga agak tersirat.
tidak dinyatakan secara langsung apa sebenarnya rencana si pembicara, tapi dari konteks pembicaraannya, dari beberapa kata-kata kunci, we can guess, okay, maybe this is the plan. Okay, ini yang akan dilakukan si pembicara pertama atau pembicara kedua di masa depan. Jadi kita ingin menebak apa yang akan mereka lakukan di masa in the future, di masa depan, atau mungkin besok, atau mungkin pekan depan, and so on. Jadi misalnya, are you going to go to Boston with Michael this summer? Ya, apakah kamu akan pergi ke Boston dengan Michael this summer? Musim panas ini. Kemudian pembicara kedua mengatakan, wish I could. Saya harap saya bisa. Nah, kalau ada ungkapan seperti ini ungkapan berarti dia tidak bisa ya. Kalau saya bilang, saya harap saya memiliki uang banyak, berarti dia tidak punya uang banyak. Kalau saya bilang, I wish I could, berarti saya sebenarnya tidak bisa. Saya harap saya bisa, tapi if I want to graduate next year, kalau saya mau lulus tahun depan, I've got to stay here. Saya harus stay here, tinggal di sini, and take couple classes, dan mengambil beberapa kelas lagi. Oke, jadi dia diajak untuk berlibur ke Boston, and then the male doesn't want to go because he has to stay here and take couple classes. Nah, pertanyaannya seperti biasa, menanyakan plan. What does the man plan? Oke, apa yang pembicara kedua ini, si male ini yang merencanakan untuk lakukan this summer, musim panas ini? Jawabannya adalah graduate, no. Ya, graduate next year ya. Attend classes, yes. Jadi jawabannya adalah di summer ini dia tidak ingin pergi ke Boston berlibur, tapi he wants to stay. Dia mau tinggal dan mengambil beberapa kelas. Berarti dia mau menghadiri mengambil kelas lebih banyak lagi supaya bisa lulus tahun depan. Bukan visit Michael dan bukan go to Boston. Oke, jadi ini juga terkesan tersirat karena tidak diberitahukan secara langsung, tapi dari percakapannya bahwa dia harus tinggal dan mengambil beberapa kelas, kita pastikan bahwa rencananya adalah dia akan menghadiri beberapa kelas karena dia tidak mau berlibur. Oke, again, it's a little bit implied. It's not really clearly stated in the question, in the conversation. Oke, move on. Kita ada yang ketiga, topics. Jadi sering juga ditanyakan tentang apa yang mereka bicarakan. Oke, so what are they talking about? Jadi tadi sudah ada apa yang sedang mereka lakukan, apa yang mereka rencanakan sekarang. Juga seringkali ditanyakan apa yang sedang mereka bicarakan. Jadi yang ditanyakan adalah topiknya. Oke, bukan lagi rencana dan bukan lagi aktivitas, tetapi apa yang mereka sedang bahas. Misalnya, have you seen this letter from the bursar's office? Okay. Oh no, not another increase. If you ask me, we're already spending too much to go to school here. Jadi perhatikan di sini teman-teman. Pertanyaannya, what are these speakers talking about? Jadi seperti biasa ditanyakan tentang apa yang mereka bicarakan atau topik pembicaraannya. Nah, dari sini kita bisa lihat, have you seen this letter? Apakah kamu sudah melihat surat ini dari bursar's office? Nah, bursar's office ini adalah kantor di sebuah universitas. Ini istilah kantor di sebuah kampus yang mengurus masalah financial. Ya, financial, pokoknya financial office ya, kantor yang membahas tentang keuangan, biaya kuliah, beasiswa, asuransi, dan seterusnya. Okay? And then pembicara kedua mengatakan, oh no, tidak, not another increase. Tidak jangan sampai ada penambahan atau peningkatan SPP lagi, kira-kira gitu ya artinya. If you ask me, kalau kamu menanyakan saya, we're already spending too much. Kita sudah mengeluarkan uang banyak sekali untuk masuk di sekolah ini. Jadi apa yang sedang mereka lakukan, diskusikan kemungkinan besar adalah tentang poor grade, nilai yang jelek, bukan higher postage rates, bukan juga kemudian a letter from a relative, bukan juga surat dari keluarga, bukan, tapi higher tuition cost. Mereka sedang membahas tentang
biaya SPP atau biaya kuliah yang semakin tinggi. Dikatakan increase di sini. Dan di sini ada kata spending too much, ya, mengeluarkan terlalu banyak uang. Di sini ada bursar's office. Jadi dari kata-kata kunci yang ada, kita bisa menebak bahwa topik pembicaraannya adalah tentang tuition cost. Again, it's a little bit implied, ya. It's an inferred. Ada pertanyaan bentuk inference yang tidak dinyatakan secara langsung. Okay, and the last one, problems. Pertanyaan tentang masalah. Jadi ada juga pertanyaan tentang masalah. Jadi simpelnya adalah yang ditanyakan masalah apa yang sedang dialami oleh pembicara. Jadi misalnya ini, what problem does Gordon probably have? Apa kira-kira masalah yang sedang dimiliki oleh si Gordon? Coba kita lihat pembicara pertama. Sorry, ini misalnya Gordon, what happened to your window? Gordon, apa yang terjadi dengan jendelamu? And then Gordon said, when I was painting the house last week, ketika saya sedang mengecat rumah pekan lalu, I hit it with the ladder. Saya menghantamnya dengan tangga. Jadi apa masalahnya si Gordon? Masalahnya adalah his house needs painting, bukan. He broke his ladder, dia merusak tangganya, bukan. He spilled some paint, dia menumpahkan beberapa cat, bukan juga. Masalahnya adalah dari kasus ini kita bisa lihat bahwa masalahnya pasti his window is broken. Ya, jendelanya pecah. Karena ditanyakan kenapa jendelamu, dia katakan ketika saya mengecat, saya menghantamnya dengan atau menubruknya dengan tangga. Berarti kemungkinan besar windownya, jendelanya broken, pecah. Again, keempat kasus ini sebenarnya keempat item ini, activities, plans, topics, and problems, semuanya kesannya inference, ya. Semuanya kesannya inference. Tidak terlalu dijelaskan apa yang terjadi, tapi kita diberikan beberapa clue, ada konteks, mungkin ada waktu, ada kosakata tertentu yang memberikan kita petunjuk bahwa yes, they are doing this. Yes, they are planning to do this. They are talking about this, or they have this particular problem, and so on so forth. Okay, sebelum kita akhiri materi kita di sini, I just want to give you another. Ini soal TOEFL asli yang saya ambil dari soal TOEFL yang sudah diujikan sebelumnya. Kira-kira ini masuk materi apa? Coba kita lihat. Pembicara pertama mengatakan, you took the European literature class last year. Are you interested in selling me any of the books? Kamu mengambil kelas sastra Eropa ya tahun lalu. Apakah kamu tertarik untuk menjual beberapa bukumu kepada saya? Ya. Kemudian pembicara kedua mengatakan, I always hold on to them for future reference. Saya selalu hold on to. Maksudnya saya selalu tergantung atau menggantungkan diri pada pada buku-buku saya itu for future reference, untuk jaga-jaga di masa depan, siapa tahu saya butuh referensi, kira-kira gitu ya. And then pertanyaannya, what will the man probably do? Apa yang kira-kira dilakukan oleh pembicara kedua? Ditanyakan apa yang kira-kira dilakukan oleh pembicara kedua. What will the man probably do? Jadi ini kira-kira bertanya tentang plans, ya, rencana. Nah, A, return his literature books to the bookstore, mengembalikan bukunya ke penjual buku, tentu saja bukan. Keep his books from the literature class, boleh jadi ya, ini kemungkinan besar yang benar. Sell his literature books to the woman, tidak mungkin dia mau jual karena dia mau simpan. Visit the reference section of the library. No, benar adalah B, ya. Keep his books for the literature class. Jadi yang kemungkinan besar yang direncanakan oleh laki-laki tersebut, atau apa yang akan dilakukan oleh laki-laki tersebut adalah dia akan tetap keep, memelihara atau menyimpan bukunya, buku sastra Eropanya. Oke, jadi kira-kira begitu model soal dalam soal TOEFL asli ketika teman-teman berjumpa dengan salah satu di antara keempat topik di atas. So I think it should be enough for this first part. There will be the second part of the video giving you more examples of the TOEFL questions. Kalau ada pertanyaan seperti biasa, feel free to ask me on our WhatsApp group, Millennial Academy. You can learn anytime, anywhere.
Mr. Hendra out. Without any further ado, let's just begin with the first 3 numbers. Yeah. Oke. Di sini ada 3 nomor, 1, 2, 3, dan kita akan dengarkan audionya seperti biasa. Fokus dulu ke nomor 1. Oke. Siap? Exercise 9. Number 1. I can't believe how icy the highway is. Yeah, I've never seen it so bad. Maybe we should just stay at a motel and see if it's any better in the morning. What are they talking about? Oke. Jadi pembicara pertama tadi mengatakan, I can't believe how icy the highway is. Ya, saya tidak bisa percaya begitu icy ya. Icy itu licin. Licin karena biasanya kalau sudah turun salju di negara barat akan jalan akan licin karena saljunya berubah menjadi es, menjadi icy. How icy the highway is. Licin. Yeah, I've never seen it so bad. Saya tidak pernah melihatnya seburuk ini. Maybe we should just stay at a motel. Mungkin kita sebaiknya tinggal saja di motel dulu, semacam hotel, and see if it's any better in the morning. Kita lihat apakah akan membaik besok pagi. Oke. Pertanyaannya, what are they talking about? Dari sini kita bisa lihat bahwa mereka tidak bicara tentang weather, bukan weather report, ya, bukan laporan cuaca, bukan juga pemesanan motel, tapi mereka sedang bicara tentang situasi atau kondisi jalanan yang icy. Oke, kita lanjut ke nomor kedua. Oke, siap. Next month. Heard? Have you heard about that big Okay, number 2. Number 2. Have you heard about that big outdoor jazz concert next month? Heard about it. I already have tickets. What is the woman going to do? Oke. Pembicara pertama mengatakan, have you heard about that big outdoor jazz concert next month? Kamu sudah dengar tidak tentang konser jazz outdoor next month, bulan depan? Kemudian the second speaker said, heard about it. Saya sudah mendengarnya. I already have tickets. Saya bahkan sudah punya tiketnya. And what is the woman going to do? Apa yang pembicara kedua ini kira-kira lakukan berikutnya? Karena dia sudah punya tiket, berarti yang paling logis adalah yes, go to the concert. Pergi ke konser. Tidak mungkin mendengarnya di radio. Tidak mungkin juga membeli tiket yang lebih. Kenapa? Karena dia sudah I already have tickets. Buat apa lagi beli tiket? Okay? It's implied. Next question, number 3. Siap ya? Number 3. Joe and Nancy and I were hoping to get a ride to the party with you. With me? But I drive a little two-seater. What is the problem? Oke. Jadi pembicara pertama tadi mengatakan sesuatu. Joe and Nancy and I were hoping to get a ride to a party with you. Ya, Joe, Nancy dan saya berharap bisa numpang ya, get a ride. Bisa numpang ke pesta bersama kamu. And the second speaker said with me, dengan saya, but I drive a little two-seater. Ya, maksudnya dia saya hanya mengendarai mobil yang ada 2 kursinya ya. Ada jenis mobil yang cuma 2 saja kursinya, tidak ada belakang, cuma 2 saja ya, supir dan 1 orang lagi. Maksudnya, what is the problem? Masalahnya apa kira-kira? The man's car is not running, bukan tidak running. The man isn't going to the party. Dia mau ke party, tapi the car isn't big enough for them. Okay? Jadi mobilnya tidak cukup besar untuk mereka berempat karena mobilnya cuma punya 2 two-seater, 2 kursi. Okay? So the answer is clear, C. Nah, sekarang kita lihat masih ada 2 soal lagi yang bisa kita lihat. Okay? Number 4 and 5. Ready? Number 4. Number 4. Looks like rain. Better look for your umbrella. Yeah, I think it's definitely going to rain. That's why I'm not going out. What is the man going to do?
Oke, pembicara pertama mengatakan looks like rain. Sepertinya akan hujan ya. Looks like rain. Ini biasa dikatakan kalau mendung, awan sudah gelap, sepertinya sudah akan hujan. You can say looks like rain, sepertinya akan hujan. Better look for your umbrella. Lebih baik kamu segera cari ya, look for umbrella, payungmu. Yeah, I think it's definitely going to rain. Yes, menurut saya pikir juga kemungkinan besar atau pastinya pasti akan hujan. That's why, itulah kenapa I'm not going out. Itulah kenapa saya tidak akan keluar. I'm not going out because it's gonna be raining. Kira gitu ya. What is the man going to do? Apa kira-kira yang laki-laki ini rencanakan berikutnya untuk dilakukan? C. Look outside, melihat keluar. No. Find his umbrella, mencari payungnya. No. Jawabannya adalah stay inside. Tetap saja di dalam rumah. Kenapa? Karena akan hujan dan dia katakan, I'm not going out. Saya tidak akan keluar. The answer is A. Okay? Clear. Oke, terakhir nomor 5. Nomor yang paling terakhir. Kita putar radionya ya. Number 5. You mean it's still closed? Yes, sir. The repairs won't be done for another 2 weeks. You'll have to take Highway 17 and cross downriver from here. What are they talking about? Oke, pertanyaannya adalah what are they talking about? Mereka bicara tentang topics ya. Apa kira-kira topik yang mereka sedang bicarakan? Perhatikan, pembicara pertama mengatakan, you mean it's still closed? Apa menurutmu masih tutup? Kemudian itu masih tutup, kita boleh minta di sini apa? Dia katakan it's. Ini ceritanya kayak semacam potongan pembicaraan ya. Kemudian pembicara kedua mengatakan yes sir. Yes, ya Pak. The repairs won't be done for another 2 weeks. Proses perbaikan belum selesai sampai 2 pekan ke depan. You'll have to take Highway 17. Kamu harus melewati Highway 17 and cross down river. Dan menyeberang sungai dari sini. Jadi what are they talking about? Apa yang kira-kira sedang mereka bicarakan? A store, a bridge, or a street? Nah, jawabannya adalah kemungkinan besar mereka bicara tentang ini ya, bridge. Jadi dia katakan masih tutup. Tentu saja tutup boleh jadi toko, boleh jadi jalanan, boleh jadi jembatan. Tapi dia mengatakan the repairs won't be done for another 2 weeks. Belum akan selesai sampai 2 pekan ke depan. You will have to take Highway 17. Anda harus mengambil highway ya. Ini highway semacam semacam tol. Anda harus lewat tol and cross down river dan melewat dan menyeberangi sungai dari sini. Jadi kemungkinan besar mereka sedang berbicara tentang bridge ya, jembatan yang sedang diperbaiki karena dia harus melewati jalanan lain atau tol. Okay, so I hope it's clear enough. Contoh-contoh soal yang melibatkan activities, plans, topics, and problems. Seperti biasa, kalau teman-teman masih ada pertanyaan seputar materi kita hari ini, jangan sungkan-sungkan untuk menanyakan di grup WhatsApp kita. So again, thank you so much for watching at Millennial Academy. You can learn anytime, anywhere. Mr. Hendra, out.